selamat datang di channel pendidikan Al-Bilhaq. Kelas 5, tema 7, subtema 2, muatan pelajaran IPS, proses pembentukan NKRI. Apakah kalian tahu perbedaan PPKI dan BPUPKI? Apa peran dalam pembentukan NKRI? Mari simak dalam video berikut ini. Perbedaan BPUPKI dan PPKI. BPUPKI merupakan kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Jumbi Kosakai. Sedangkan PPKI merupakan kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Jumbi Inkai. BPUPKI memiliki tugas utama mempersiapkan hal penting tata pemerintahan Indonesia merdeka. Sedangkan PPKI memiliki tugas melanjutkan kerja BPUPKI, pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Waktu pembentukan BPUPKI 1 Maret 1945, Jepang ikut berperan mengawasi kegiatan. PPKI didirikan 7 Agustus 1945. Jepang tidak berperan dan diserahkan semua kepada Indonesia. Anggota BPUPKI terdiri dari 67 orang, terdiri dari orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Sedangkan PPKI terdiri dari 21 orang Indonesia. A. Proses pembentukan NKRI. 1. Pembentukan kelengkapan pemerintahan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil, beranggotakan 27 orang. Hasil sidang PPKI pertama, tanggal 18 Agustus 1945. Melalui pembahasan secara musyawarah dihasilkan sebagai berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi RI. Memilih Presiden Ir Soekarno dan Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta. 3. Tugas Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Hasil sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus 1945. 1. Menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas Presiden dalam pemerintah. 2. Membagi wilayah NKRI menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. 2. Pembentukan Komite Nasional Indonesia. PPKI mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan agenda pembentukan Komite Nasional serta BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang bertujuan untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. 3. Pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Dalam rapat pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat. BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang yang merupakan induk organisasi dengan tujuan memelihara keselamatan korban perang, dan akhirnya diganti dengan TKR Tentara Keamanan Rakyat tanggal 5 Oktober 1945. 4. Pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Presiden dibantu Komite Nasional Indonesia Pusat. Tugas gubernur juga dibantu Komite Nasional Indonesia di daerah yang berfungsi sebagai DPRD. Diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, banyak pihak asing yang tidak setuju seperti Belanda, Inggris, dan Jepang. Belanda datang kembali membonceng Inggris, diberi nama dengan Afnei, dipimpin Jenderal Sir Philip Christison. Hal ini ditentang rakyat Indonesia dengan berbagai pertempuran. 1. Pertempuran 10 November 1945. Pertempuran antara tentara Inggris dengan Indonesia terjadi 10 November 1945.
berawal dari tewasnya Brigjen AWS Malabi, pimpinan sekutu. Tokoh yang terlibat yaitu Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Karena banyak pahlawan yang tewas, 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. 2. Palagan Ambarawa. Palagan Ambarawa terjadi tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah, karena sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Tokoh yang terlibat yaitu Kolonel Istiman dan Kolonel Sudirman. Untuk mengenang peristiwa ini, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. 3. Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi tanggal 23 Maret 1946, bermula ultimatum sekutu agar Indonesia menyerahkan senjata dari tentara Jepang. Rakyat Bandung membakar Bandung supaya tidak dikuasai oleh sekutu. Tokoh yang terlibat yaitu Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, serta Suryadi Suryadharma. 4. Pertempuran Medan Area. Pertempuran terjadi tanggal 10 Desember 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal dalam pertempuran ini yaitu Ahmad Tahir. 5. Serangan umum 1 Maret 1945. Pertempuran ini terjadi 1 Maret 1945 di Yogyakarta. Dilatar belakangi Belanda menduduki Yogyakarta dan propaganda TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat yaitu Sultan Hamengkubuwono IX dan Letkol Suharto. Perjuangan secara diplomasi yang pertama, Perundingan Linggarjati, tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, sedangkan Belanda oleh Profesor Sermerhon. Hasil perundingan: A. Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Negara Indonesia terdiri dari Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Kalimantan. RI dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepalanya. Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda I tanggal 21 Juli 1947. 2. Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilaksanakan di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat tanggal 17 Januari 1948. Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin Prawira Negara dengan wakil-wakilnya Ali Sastro Amijoyo dan Agus Salim, serta anggotanya terdiri dari Dr. Leimena, Mr. Latu Harhari, serta Kolonel TB Simatupang. Delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Hasil perundingan, Belanda hanya mengakui daerah RI atas Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera, dan sebagian kecil Jawa Barat. Semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah kekuasaan Belanda. Belanda tetap berdaulat di wilayah RI sampai diserahkan kepada RIS. Belanda mengingkari perjanjian dan melancarkan agresi militer Belanda II tanggal 19 Desember 1949. Perjanjian Roem-Royen diadakan tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum, pihak Belanda diwakili oleh Van Royen. Hasil perundingan, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. 4. Konferensi meja bundar diadakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Indonesia diwakili oleh Sultan Hamid II, pihak Belanda diwakili oleh Van Maartseven. Hasil perundingan, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RI pada tanggal 17 Desember 1949. Penyelesaian Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada RIS. RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai pimpinannya.
Ries harus membayar hutang kepada Belanda sejak tahun 1942. Pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Kapal Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.